Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regil Hendy Yuliar dengan NIM 33332400004 dari kelompok 27 operasional penelitian operasional 1. Jadi di sini saya akan melakukan tugas mingguan 1 pada tutorial penelitian operasional 1. Jadi untuk aplikasi yang pertama itu saya menggunakan Excel. Nah, di sini ada suatu soal, sebuah organisasi kemanusiaan ingin mendistribusikan dua jenis kotak bantuan ke daerah terdampak bencana, yaitu kotak P3K dan kotak nutrisi anak. Setiap kotak P3K membutuhkan 2 jam pengemasan, 1 jam transportasi. Sedangkan nutrisi anak membutuhkan 1 jam pengemasan, 1,5 jam transportasi. Ketersediaan waktu yang dimiliki adalah 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Nilai sosial dari masing-masing kotak adalah 100.000 untuk P3K dan 150.000 untuk nutrisi dengan biaya persiapan masing-masing 40.000 dan 70.000, sehingga nilai manfaat bersihnya adalah 60.000 dan 80.000 per unit. Organisasi ingin menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Jadi dari soal ini kita dapat ketahui kotak P3K-nya itu proses pengemasannya itu kan berarti kan 2 ya. Terus kalau untuk nutrisi itu kan 1. Nah, untuk transportasinya itu 1 jam. Kalau kotak nutrisi itu transportasinya 1,5 jam. Untuk X1 ini kan kita ibaratkan kotak P3K sebagai X1. Berarti di sini 1, 0. Nah, untuk nutrisi berarti kebalikannya, 0, 1. Nah, di sini untuk manfaat bersihnya itu berarti kita dapat 60.000 dan 80.000. Untuk total maksimumnya itu kita di sini dapat 180, 160, 00. Oke, selanjutnya itu kita ketik sama dengan sum product tab. Ini kita blok yang ini, koma, kita pilih yang ini, F4, enter. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya itu kita tinggal ke menu data, terus kita ke menu solver. Oke, selanjutnya itu kita pada set objektif ini, kita klik yang paling bawah sini. Untuk yang by charging variable, kita pilih, kita blok yang 2 ini. Terus, ini kita add. Ini kita pilih yang ini. Kanannya itu yang sebelahnya. Ini juga sama. Nah, untuk yang kedua ini kan lambangnya ini kan beda ya. Jadi kita samain lambangnya, terus kita blok yang 2 ini. Yang satu lagi juga sama. Oke, kalau udah tinggal kita klik oke. Terus jangan lupa dipastiin kalau misalkan solving metodenya itu udah simplex LP. Terus sudah tinggal kita solve aja. Nah, di sini kita oke aja. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Oke, mungkin kalau untuk Excel sudah segini, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, jadi untuk aplikasi selanjutnya itu kita menggunakan Lingo. Oke, jadi pertama-tama itu kita ketik max spasi sama dengan 60.000 bintang X1 spasi tambah 80.000 bintang X2. Kita kasih titik koma. Kita enter, kita tulis lagi 2 X1 2 dikali X1 ditambah X2
kurang lebih dari sama dengan 180 titik koma X1 ditambah 1,5 dikali X2 kurang dari sama dengan 160 titik koma N. Dah, ini kita tinggal jalankan aja. Oke, kita tinggal jalankan aja, kita tekan CTRL-U. Nah, di sini udah muncul. Oke, kalau misalkan udah muncul kayak begini, berarti sudah selesai karena di sini datanya sudah sama. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke aplikasi kedua yaitu POMQM. Jadi untuk yang pertama-tama itu kita klik yang modul, habis itu ke linear programming, terus kita ke new. Ini kita okein aja. Nah, di sini karena kita ini constraint satunya ini kita ubah ke proses pengemasan. Bagian bawahnya itu kita ubah ke transportasi. Nah, untuk X1-nya itu kita itu P3K dan yang X2-nya itu kita nutrisi. Oke, untuk maximize-nya itu kita masukin 60, sorry, 60.000. Untuk yang nutrisi kita masukin 80.000. Untuk proses pengemasan ini kita ubah jadi 2. Untuk sebelahnya kita ubah jadi 1. Ini 1, ini 1,5. Untuk ininya kita samain sama yang tadi kita udah kerjain di Excel juga. Kita sesuai juga sama case tadi. Itu 180 dan 160. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal solve aja. Nah, di sini udah muncul data-datanya ini sama kayak Excel, berarti datanya benar. Oke, selanjutnya ke aplikasi terakhir yaitu RStudio. Oke, jadi untuk aplikasi terakhir itu kita menggunakan RStudio. Nah, untuk membuka file baru, kita bisa tekan Ctrl Shift N secara bersamaan. Nah, untuk pertama-tama itu kita harus menginstal package-nya dulu. Jadi kita ketik hashtag menginstal packages. Itu terus kita masukin NIM kita. Karena NIM saya 4, jadi saya tulis 004. Terus selanjutnya itu kita ketik install.package. Ini kita pinter kurung kutip 2 lp solve. Nah, ini kita running dulu aja. Nah, kalau udah selanjutnya itu kita memuat library-nya. Kita ketik hashtag memuat library lp solve underscore nim kita. Nah, selanjutnya itu tulisnya itu library buka kurung lp solve, masukin yang tadi kita udah install. Nah, selanjutnya itu kita coba running dulu. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu kita mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya. Yaitu, bentar, kita tulis.
mendefinisikan koefisien fungsi tujuan underscore nim. Nah, untuk mendefinisikan koefisien fungsi itu kita bisa ketik f titik obj, kita spasi lebih kecil dari sama dengan. Nah, terus kita masukin angkanya tadi. Angkanya tadi itu kan 60.000 sama 80.000 ya. Kita masukin aja 60.000, 80.000. Oke. Selanjutnya itu kita bisa masukkan untuk koefisien sisi kiri dari batasan. Kita bisa tulis koefisien sisi kiri dari batasan underscore mim. Ini kita ketik f con kurang dari sama dengan strip strip, kita masukkan matriks buka kurung C, terus kita buka kurung lagi 2 1 koma, ini kita ke bawah 1,5, dan di sini kita koma and row. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan 2, jadi di sini setelah and row kita masukkan 2 koma by row. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus mendefinisikan jenis batasan. Kita ketik mendefinisikan jenis batasan underscore nim. Itu kita ketik f dir kurang dari strip kita ketik c buka kurung kutip 2, terus kurang dari sama dengan strip, terus kita kasih koma di sini, kita kasih kutip 2 juga, terus kita kurang dari sama dengan oh ya sorry, ini bukan strip tapi sama dengan. Nah, oke, ini udah. Kita lanjut ke mendefinisikan nilai kanan dari batasan. Kita ketik dulu nilai kanan dari batasan underscore nim. Caranya itu kita ketik f titik rhs kurang dari sama dengan strip strip terus kita ketik c, terus kita masukin untuk nilai kanan dari batasan ini, kita masukin waktunya tadi ya. Jadi tadi itu waktunya itu 180 dan 160. Oke. Untuk ini kita running dulu aja. Kita ctrl enter. Oke, ini udah kita running. Selanjutnya itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi hasil-hasil dari ini nanti kita masukin ke dalam penyelesaian masalah ini. Jadi caranya itu kita ketik dulu menyelesaikan nilai menyelesaikan masalah
pemrograman linear underscore nim. Ini kita ketik result kurang dari strip lp buka kurung kutip 2 max, kita koma, terus kita masukin, kan tadi kita udah masukin FOBJ, Fcon, Fdir sama FRHS. Nah itu kita masukin semua, jadi FOBJ, Fcon, Fdir, FRHS. Oke, kalau misalkan udah dimasuk semua, kita tulis compute dot sense sama dengan true. Sorry. Oke, kalau misalkan udah, kita print result. Untuk selanjutnya itu kita menampilkan nilai optimalnya, menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan skor masukin nim. Nah ini kita masukin cat buka kurung nilai optimal F1 titik 2, terus kita masukin di sini koma, result solution, kita terus satu koma miring n. Terus yang di bawahnya ini sama, kita tulis juga kayak begini. Terus yang terakhir itu kita menampilkan nilai optimal dari fungsinya. Koma result opal garis miring n. Oke, kalau misalkan udah, ini kita tinggal running aja. Oke, ralat yes. Tadi di sini kurang C. Jadi ada error lah, terkendala. Jadi ini kita ulang. Kita running mulai dari sini sampai sini. Trial enter. Nah, di sini datanya udah masuk. Kita tinggal running yang bagian sini, Ctrl enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi untuk
pada aplikasi RStudio ini sudah selesai. Jadi mungkin cukup sekian video tutorial penjelasan operasional 1 tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.